Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Rianti dengan NIM 010123010022. Saya dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai materi-materi yang ada di mata kuliah Ulum Al-Quran sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulum Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Didi Ahmadiyah. Nah, sebelum ke materi pembahasan yang akan saya bawakan atau saya jelaskan, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai ulum Quran, di mana secara bahasa ulum Quran berasal dari dua kata. Yang pertama adalah ulum yang artinya ilmu, dan yang kedua adalah Al-Quran yang artinya kalam Allah. Nah, bisa disimpulkan bahwa ulum Quran adalah ilmu yang mempelajari atau membahas mengenai Al-Quran, baik itu secara umum maupun khusus. Nah, munasabah itu sendiri secara etimologis berasal dari kata musyakalah yang artinya keserupaan dan mukorobah yang artinya kedekatan, yang dimana bisa disimpulkan bahwa munasabah adalah suatu bidang ilmu dari ulum Quran yang membahas tentang isi kandungan dan pemahaman makna ayat-ayat Al-Quran ataupun surat-surat Al-Quran secara komprehensif yang secara komprehensif dengan mencari kedekatan, keterkaitan, perkelompokan, serta menghubungkan antar ayat satu dan lainnya ataupun surat satu dan lainnya. Sementara untuk mengetahui apakah ada munasabah dalam suatu surat ataupun ayat, kita harus memperhatikan 4 poin. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang akan menjadi objek pencarian. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang akan dibahas dalam surat tersebut. Terus juga yang ketiga adalah kita harus memperhatikan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya atau tidak nih dengan pembahasannya. Terus juga yang keempat ataupun yang terakhir, kita harus hendaknya gitu ya dalam menarik kesimpulan harus memerhatikan lagi ungkapan-ungkapan bahasanya dengan baik dan benar dan juga tidak melebih-lebihkan. Dilanjut dengan materi yang kedua yaitu mukjizat Al-Quran, di mana mukjizat ini adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi terhadap Nabi atau kepada Nabi untuk membuktikan kenabiannya kepada orang-orang yang meragukan kenabiannya. Kalau mukjizat ini khusus untuk Nabi saja, tapi juga ada juga yang namanya irhas, di mana irhas ini adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada seseorang sebelum diangkat menjadi Nabi. Contohnya Nabi Isa. Terus juga ada yang namanya karomah, di mana karomah ini adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang beriman tetapi bukan nabi atau tidak diangkat menjadi nabi. Terus juga ada yang namanya isti'roz, yang dimana isti'roz ini adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang tidak beriman atau ingkar terhadap Allah. Nah, mukjizat itu tersendiri dibagi menjadi dua macam menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang dimana yang pertama adalah mukjizat material indrawi. Mukjizat material indrawi ini bersifat temporer atau kebendaan. Nah, itu bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Contohnya dari mukjizat Nabi Ibrahim, yang dimana beliau ini ketika dibakar oleh api, api itu menjadi dingin karena kepatuhannya dia, keimanan dia, ketakwaannya dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa disebut dengan mukjizat material indrawi? Karena terjadi pada saat itu saja. Terus juga yang kedua adalah mukjizat imaterial logis, yang dimana tidak bersifat temporer atau tidak bersifat kebendaan dan tidak akan pernah habis. Contohnya adalah Al-Quran. Al-Quran ini bukan benda ya, tapi yang benda itu adalah mushaf Qurannya. Contohnya apa mukjizat Al-Quran? Yang pertama adalah keistimewaan angka 19 dalam Al-Quran, seperti yang udah kita bahas dari semester 1 sama Pak Didi. Terus juga mengenai gaya kebahasaannya, walaupun dari bahasa Arab, tetapi ada gaya bahasa yang di dalam Al-Quran itu yang memang sangat luar biasa. Terus juga ada strukturnya, kalimatnya, dan lain-lain. Sesuai yang udah disampaikan bahwa mukjizat ini hanya terjadi kepada Nabi untuk membuktikan kenabiannya, maka dari itu mukjizat ini diturunkan sesuai dengan keahlian orang-orang pada zaman itu. Dilanjut ke pembahasan yang ketiga ataupun pembahasan yang terakhir yang akan membahas mengenai tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir itu sendiri merupakan penjelasan mengenai makna dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari sisi metodologi, cara menafsirkan terdapat dua macam cara. Yang pertama adalah bil maksur, di mana bil maksur ini menafsirkan berdasarkan riwayat, contohnya berdasarkan riwayat Nabi, sahabat, dan lain-lain. Yang kedua ada yang namanya berdasarkan bil roi. Nah, cara menafsirkan bil roi ini berdasarkan penglihatan atau nalar mufasir pada saat itu. Tetapi untuk menafsirkan cara bil roi ini mendapatkan perdebatan, ada yang setuju, ada pun yang tidak. Maka dari itu untuk menjadi seorang mufasir harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dituju. Dan syarat-syarat ini sangat sulit. Di antaranya adalah seorang mufasir harus mengerti, menguasai betul bahasa Arab.
Yang kedua adalah seorang mufasir harus menguasai ilmu Al-Quran. Yang ketiga adalah seorang mufasir harus menguasai ilmu usul fikih, baik itu kaidah-kaidahnya, hukum, dan lain-lain. Nah, selain dari tiga ilmu ini, seorang mufasir juga harus memiliki akhlak yang mulia. Karena apa? Agar tidak menyelewengkan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Selain dari cara menafsirkan, ada juga cara penyajian. Yang pertama adalah secara tahlili, di mana mufasir ini menyajikan tafsirnya dengan cara berurutan. Contohnya dari mulai surah Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, Al-Imran, dan surat-surat seterusnya gitu. Terus juga yang kedua dengan cara maudu'i, di mana cara maudu'i ini mufasir menafsirkan tafsirannya dengan tema tertentu. Contohnya, misalkan mufasir ingin menafsirkan atau membuat tafsir mengenai haji. Jadi mufasir itu mengambil ayat-ayat ataupun surat yang membahas tentang haji saja. Sementara untuk takwil, takwil ini artinya adalah memalingkan atau ambigu. Tetapi takwil ini juga sama sebenarnya dengan tafsir yang artinya penjelasan, tetapi dilebih khususkan untuk ayat-ayat mutasabih saja. Nah, lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu terjemah, di mana terjemah sendiri artinya adalah mengartikan bahasa ke bahasa yang ingin diartikan. Maka dari itu, terjemah ini bukan hanya mencakup untuk mengartikan bahasa Arab saja, tetapi untuk bahasa-bahasa lain. Maka dari itu, terjemah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah harfiah, di mana terjemah harfiah ini merupakan terjemah yang berdasarkan susunan kata. Contohnya gini, I love you so much. Misalkan aku cinta kamu sangat-sangat. Nah, ini kan terjemah berdasarkan harfiah, dan terjemah berdasarkan harfiah ini seharusnya tidak dipergunakan karena tidak enak gitu untuk didengar dan bisa menyalahartikan makna gitu, mempersulit artinya gitu. Terus juga ada yang namanya terjemah manawiyah, di mana terjemah manawiyah ini merupakan terjemah sesuai dari susunan per kalimat atau tafsir. Jadi terjemah ini lebih banyak dipergunakan. Contohnya misalkan ada yang namanya Quran, dan terjemahnya ini udah pasti terjemah manawiyah. Sekian video presentasi dari saya mencangkup mata kuliah Ulum Quran dengan materi munasabah, mujizat Al-Quran, tafsir, takwil, dan terjemah. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materinya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.